Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuruli dari kelas 2B dengan MPM 24331 dengan dosen pengampu Dr. Prima Wahyu Titisari, SSI, MSI, dengan judul Laba-laba. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Entomologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari serangga. Istilah ini berasal dari dua perkataan Latin, yaitu entomon bermakna serangga dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Selanjutnya, laba-laba merupakan salah satu ordo dari hewan invertebrata yang dapat menempati berbagai macam habitat dan merupakan hewan kosmopolitan yang dapat ditemukan di habitat terestrial, arboreal, dan beberapa di akuatik seperti mangrove. Dan predator serangga hama yang paling tinggi populasinya pada tanaman sorghum dan kacang tanah di Burkina Faso, Afrika. Laba-laba tersebut memencar secara pasif melalui udara dalam jarak dekat sampai jauh. Faktor penting seperti ketersediaan air pada musim kemarau dan letak persawahan khususnya dari aspek jarak saluran irigasi. Yaitu selanjutnya deskripsi umum laba-laba. Yang pertama, kingdom yang termasuk dari Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, dan ordo Aranea. Laba-laba atau labah adalah sejenis hewan berkuku dengan dua segmen tubuh, 4 pasang kaki, dan bersayap dan tidak memiliki mulu pengunyah. Selanjutnya, morfologi laba-laba terbagi menjadi 4. Laba-laba mencakup ciri-ciri fisik utama seperti tubuh terbagi dua, yaitu 8 kaki dan mata yang sederhana. Kedua, tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah, tetapi sebagai alat penghisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Yang ketiga, mata tunga atau mata berlensa tunggal. Keempat, mengandalkan getaran, baik pada jaring-jaring sutranya maupun pada tanah, air, atau tempat yang dihinggapinya. Poin selanjutnya yaitu struktur anatomi dan fisiologi laba-laba meliputi 4 bagian. Yang pertama, cephalothoraks atau promosa, yaitu bagian tubuh depan yang merupakan gabungan kepala dan toraks. Yang kedua, abdomen atau opistosoma, yaitu bagian tubuh belakang. Di sini terdapat organ pemintal sutra, lubang reproduksi, dan organ pernapasan seperti paru-paru buku atau trakea. Yang ketiga, kaki. Laba-laba memiliki 4 pasang kaki bersendi yang melekat pada cephalothorax. Yang keempat, chelytetrae, yaitu organ mulut laba-laba yang berfungsi untuk menangkap dan memanipulasi mangsanya. Poin selanjutnya, beberapa jenis laba-laba mempunyai kelenjar yang berbeda-beda untuk menghasilkan sutra. Misalnya untuk mengkonstruksi sarang, pertahanan terhadap predator, menangkap mangsa, atau mobilitas. Contohnya, Acropy argentata. Tujuannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, track line sutra. Yang kedua, capture spiral sutra. Yang ketiga, tubliform sutra. Yang keempat, acniform sutra. Yang kelima, minor abluted sutra. Yaitu poin selanjutnya, di dunia medis terinspirasi oleh sutra laba-laba. Dikarenakan sutra laba-laba memiliki sifat-sifat yang sangat menguntungkan untuk penyembuhan luka seperti kekuatan, fleksibilitas, dan sifat biologisnya yang dapat terurai secara alami. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sutra laba-laba digunakan sebagai inspirasi untuk pembuatan perban. Yang pertama, kekuatan dan fleksibilitasnya. Yang kedua, sifat biologisnya. Dan yang ketiga, sifat non-antigenik dan non-inflamasi. Selanjutnya, daur hidup dan perkembangan biakan laba-laba. Laba-laba berkembang biak dengan cara bertelur, dan siklus hidup mereka melibatkan beberapa tahap.
Telur menetas menjadi laba-laba muda yang lalu berganti kulit beberapa kali sebelum mencapai tahap dewasa. Yang pertama, telur menetas di dalam kantung dan laba-laba muda berganti kulit sekali sebelum muncul. Laba-laba muda ini disebut spiderling atau nimfa dan sudah mencari makan sendiri. Selanjutnya, nimfa ini adalah bentuk miniatur laba-laba dewasa yang mempunyai spinneret dan kelenjar racun yang sudah berfungsi. Selanjutnya, laba-laba biasanya berganti kulit dari 4 sampai 12 kali selama pertumbuhan mereka sampai dewasa. Selanjutnya, organ reproduksi pada jantan terletak di pedipalpi, sedangkan betina lebih suka membawa kokon berisi telur seperti ransel. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu faktor lingkungan laba-laba. Yang pertama, faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup laba-laba antara lain adalah kelembapan, suhu, cahaya, dan keberadaan makanan atau serangga. Laba-laba menyukai tempat yang lembab dan gelap, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang bawah tanah. Selain itu, mereka membutuhkan tempat berlindung yang nyaman, seperti di antara daun, batu, atau sarang. Faktor fisiknya yaitu suhu, dan kelembapan, dan cahaya. Poin selanjutnya yaitu struktur jaring-jaring pada laba-laba. Jaring laba-laba adalah struktur yang dibangun oleh laba-laba dari benang sutra yang dipintal, dan umumnya terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama rangka, yang kedua spiral, dan yang ketiga poros, dan keempat jangkar. Dan selanjutnya yaitu jenis jaring laba-laba. Selain jenis jaring ORB atau jaring spiral yang umum, terdapat berbagai jenis jaring laba-laba lainnya, seperti jaring lembaran, jaring tidak beraturan, jaring corong, jaring jerat garis tunggal, dan jaring bentuk kubah horizontal. Selanjutnya, fungsi jaring laba-laba. Yang pertama, menangkap mangsa. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, penginderaan. Yang keempat, pengumpulan air. Baiklah, hanya ini yang saya bisa sampaikan dari hasil penelitian saya yang berjudul laba-laba. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.